Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas seluruh karunia, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan petang yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita kembali di masjid yang penuh dengan barokah ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kita tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita memohon selalu kepada Allah Jalla wa'ala ilmu yang bermanfaat serta taufik kepada amal soleh, yang mudah-mudahan dengan dua sebab ini Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia serta di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Para jamaah ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan sirah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang di pertemuan lalu belum sempat kita bahas, dan ini merupakan jasa besar dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semasa beliau menjabat sebagai khalifah, yaitu pengumpulan Al-Quranul Karim, yang mana kita tahu bersama di masa Nabi SAW belum ada ide untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim menjadi satu mushaf, karena memang belum ada kebutuhan di masa Nabi SAW untuk melakukan itu. Dan pengumpulan Al-Quran ini bukanlah perkara bid'ah, tapi ini adalah bagian daripada masalihul mursalah, maslahat demi terciptanya sebuah kebaikan. Karena ketika terjadi perang Yamamah, cuma sekalian, perang Yamamah tahun berapa terjadi? Masih ingat? 12 Hijriah. Banyak dari sahabat penghafal Al-Quran mereka wafat, syahid. Kurang lebih sekitar 70 penghafal Al-Quran Al-Karim. Para huffaz 70 mereka mati syahid di jalan Allah. Hal ini membuat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu merasa khawatir. Akhirnya beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, membujuk, mengusulkan agar menghimpun dan mengumpulkan Al-Quranul Karim. Karena kalau tidak, dikhawatirkan akan musnah, akan hilang hafalan Al-Quran. Sementara penghafal Al-Quran banyak yang gugur pada peperangan Yamamah. Iya. Namun awal mulanya usulan ini belum diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dia belum diterima. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir karena itu belum ada di masa Nabi SAW. Namun Umar bin Khattab terus membujuk sehingga melapangkan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menghimpun Al-Quran. Maka diutuslah seorang sahabat yang hafidh Al-Quran ini. Iya. Sampai kemudian ada satu ayat, yang ini ayat terakhir dari surah At-Taubah. At-Taubah ayat 128, yaitu di firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ayat ini rata-rata sama sahabat itu dihafal dan tidak ada yang punya catatannya. Ternyata yang punya catatannya cuma siapa? Cuma satu orang, yaitu sahabat Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ini saja yang punya catatan ayat ini. Akhirnya diambil catatannya. Walaupun rata-rata sahabat menghafal ayat ini, tapi rata-rata tidak mencatat. Ya, makanya luar biasa pengorbanan yang dicurahkan oleh Zaid bin Thabit setelah mendapatkan mandat dan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ya ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya, kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf ini pun dipegang oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, dipegang oleh Hafsah binti Umar. Baru kemudian dipegang lagi oleh siapa? Oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, mungkin ada pertanyaan jamaah sekalian, apa perbedaan penghimpunan Al-Qur'an yang ada di masa Abu Bakar dengan yang ada di masa Utsman? Bedanya di mana? Padahal sama-sama menghimpun Al-Qur'an. Berbeda jamaah sekalian. Jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf karena banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Jadi beda motifnya dan beda caranya. Jadi motif Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf karena kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran dikarenakan banyaknya para hufad yang gugur di medan jihad. Ya. Adapun motif Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf yang kita sebut sekarang dengan mushaf Utsmani atau Rasmul Utsmani, dikarenakan di zaman beliau banyak terjadi perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran, dan itu sangat menonjol di satu daerah ke daerah yang lain, sehingga karena perbedaan cara bacaannya tambah menonjol, sehingga terjadi saling debat, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maka Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya, dalam hal apa? Qiraat, logat, dialeknya sama Utsman bin Affan dibatasi hanya menggunakan dialek Quraisy, lahjah Quraisyiyah. Ya. Nah, sekarang yang ada namanya orang menyebut qiraat sab'ah, kemudian ada qiraat asyarah. Ini semuanya masuk dialek Quraisy semuanya ya. Jadi masuk, nggak ada perbedaan sama sekali, itu hanya perbedaan sedikit cara membaca, tapi tidak perbedaan banyak lafaz, tidak. Nah, sementara di masa Utsman bin Affan sangat banyak perbedaan, sehingga yang dijadikan patokan adalah apa? Adalah lahjah Quraisyiyah, dialek Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Bahasa Arab banyak ketika itu, tapi Al-Quran turun dengan dialeknya orang Quraisy, sehingga hal ini bisa menghindari kesulitan. Memang sebelumnya dikasih keringanan untuk membaca Al-Quran dengan selain dialek Quraisy, tapi setelah itu dibatasi dengan apa? Dialek Quraisy di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini perbedaan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq dan di masa Utsman radhiyallahu anhuma. Iya. Jamaah sekalian, selanjutnya kita masuk biografi sahabat yang kedua, sahabat yang termulia setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nasab beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs Al-Adawi. Jadi beliau kunyahnya siapa jemaah? Abu Hafs.
Punya anak gak namanya Hafs? Hah? Ada gak anaknya Umar bin Khattab Hafs? Ada? Ada? Siapa? Laki-laki? Hafsah. Beda, kalau Hafsah itu wanita, ya, istrinya Rasulullah SAW. Hafs bukan Hafsah. Gak ada kan? Gak ada. Berarti boleh seorang menggunakan kunyah. Kunyah itu apa? Julukan Abu siapa gitu ya, atau Ummu siapa. Walaupun anaknya namanya tidak sama dengan kunyahnya, ini gak masalah. Abu Bakar, ya kan? Ada nggak nama anaknya Bakar? Nggak ada. Umar bin Khattab juga sama Abu Hafs. Ada nggak anaknya namanya Hafs? Nggak ada. Hafs itu apa jamaah? Hafs, ada yang tahu artinya? Singa. Hafs itu singa. Singa itu punya nama banyak. Di antara nama singa adalah Hafs. Beliau mendapatkan julukan Al-Faruq. Walaupun para ulama khilaf dari mana julukan Al-Faruq ini. Apakah julukan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah dari selain beliau? Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa julukan Al-Faruq itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayat ini riwayat yang diriwayatkan dari Jarul Al-Waqidi. Para ulama menilainya adalah riwayat yang matruk, yang beritanya ditinggalkan. Iya. Sebab di situ ada beberapa perawi-perawi yang memang dikenal sebagai pendusta sehingga ditinggalkan riwayat hadisnya. Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra menjelaskan bahwa jalan periwayatannya kepada Nabi itu mursal, terputus ya. Dia tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga riwayat-riwayat yang ada yang menjelaskan bahwa beliau dijuluki Al-Faruq oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah riwayat yang tidak sahih. Ya, sebagian ada yang menyatakan, diantaranya adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa yang menjuluki beliau Al-Faruq adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang hidup di masa kepemimpinan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Taib, Al-Faruq itu apa artinya jemaah? Hah? Apa artinya Al-Faruq? Hah? Apa artinya? Pembeda. Nah, pembeda antara al-haq dengan al-batil. Taib. Ini sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang menjuluki beliau Al-Faruq adalah Ahlul Kitab. Ya, terlepas dari itu semua, julukan ini sudah masyhur disematkan kepada Umar bin Khattab. Julukan Al-Faruq, baik yang menjuluki di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang menjuluki Ahlul Kitab, yang jelas julukan ini julukan yang ma'ruf untuk beliau. Baik. Nama bapaknya siapa? Al-Khattab. Al-Khattab mati dalam keadaan muslim apa kafir? Hah? Mati dalam keadaan kafir. Sebab Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Al-Abbas, "Wahai Al-Abbas, kalau kamu masuk Islam, Islammu itu lebih saya cintai daripada Islamnya bapak saya Al-Khattab." Dan Al-Khattab ini dikenal sebagai orang yang berperangai keras, kasar, ya, sehingga perangai ini sedikit berpengaruh kepada Umar bin Al-Khattab semasa mudanya. Sebab apa? Bapaknya juga perangainya apa? Keras dan kasar. Iya. Kemudian ibunya Umar bin Al-Khattab, siapa nama ibunya? Nama ibunya adalah Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Kakaknya siapa? Kakaknya Abu Jahal bin Hisham. Berarti Abu Jahal hubungannya apa dengan Umar? Hah? Umar keponakannya siapa? Abu Jahal.
Iya, berarti ada hubungan darah ya dengan Abu Jahal. Jadi terkadang ada hubungan darah, namun kalau sudah beda akidah pasti bermusuhan. Nabi SAW dengan Abu Lahab, bayangkan. Apa kurangnya? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tapi karena Abu Lahab menentang dakwah Nabi SAW, maka hubungan nasab tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Ada sebagian orang mau berkilah, oh kita harus menghormati Abu Lahab karena Abu Lahab itu paman Nabi. Apa penghormatan buat Abu Lahab? Al-Quran saja menghinakan Abu Lahab. Nah ini. Jadi meskipun Umar bin Al-Khattab punya hubungan darah dengan Abu Jahal, tapi Abu Jahal kafir. Ya, insyaallah. Ada yang mengatakan bahwa ibunya Umar bin Khattab adalah Hantamah binti Hashim, bukan Hantamah binti Hisham, tapi Hantamah binti Hashim, saudara dari Hisham bin Al-Mughirah. Berarti kalau seperti itu, kalau memang nama ibunya Hantamah binti Hashim, berarti Abu Jahal adalah sepupunya siapa? Sepupunya ibunya Umar. Itu kalau memang seperti itu. Tapi yang terkenal adalah Hantamah binti Hisham. Berarti Hantamah ini adalah kakaknya Abu Jahal bin Hisham. Berarti statusnya Umar bin Khattab adalah keponakannya siapa? Abu Jahal. Baik. Ciri-ciri fisik dan sifat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pertama, ciri fisiknya beliau lelaki yang tinggi. Kepala bagian depannya botak. Mampu bekerja dengan dua tangannya secara seimbang. Jadi tangan kiri kanan seimbang, sama-sama kuatnya. Iya. Ada nggak orang begitu sekarang? Ada sekarang orang punya seimbang, kiri kanannya sama-sama kuat? Jarang. Kita lebih sering kadang-kadang menggunakan yang kanan. Giliran kalau ada orang kidal lebih memanfaatkan yang kiri. Sehingga susah di antara kita ini bisa kuat, sama-sama kuat antara kiri dengan kanannya. Nah ini Umar bin Khattab seimbang nih. Berarti kalau diibaratkan Umar bin Khattab pegang dua pedang itu sama-sama kuatnya dipegang. Ini mengingatkan kita tentang satu sahabat yang mirip dengan Umar. Siapa? Khalid bin Walid. Sama. Khalid bin Walid juga seimbang. Jadi kalau Khalid bin Walid perang menaiki kuda, itu tangan kiri kanannya itu seimbang, ya. Berarti bisa bacok lawan dari arah kanan dan bacok lawan dari arah kiri. Luar biasa. Ya. Baik. Kemudian ciri fisik berikutnya, kedua matanya hitam, berkulit kuning. Dalam riwayat disebutkan kemerah-merahan. Ya mirip lah antara kuning dengan merah-merahan. Baik. Kemudian ciri berikutnya, giginya putih bersih mengkilat. Selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan menggunakan inai, henna, daun pacar. Ini sunnah jamaah sekalian, menggunakan inai terutama di bagian yang memang sudah beruban. Kemudian ciri berikutnya, Umar bin Khattab adalah sosok yang tawadhu kepada Allah. Kehidupan dan makanannya sangat sederhana sekali. Ya. Makanya antum sering mendengar riwayat bahwa pernah ada orang-orang dari Persia mencari Umar bin Khattab. Penasaran bagaimana sih istananya Umar itu? Kok ada sosok bisa menghancurkan kekuasaan Persia? Pasti istananya besar. Dicari-cari nggak punya istana Umar bin Khattab. Ternyata menemukan Umar bin Khattab lagi tidur di teras masjid. Luar biasa. Makanya utusan dari Persia ini mengatakan, karena engkau telah berbuat adil, maka engkau tidur dengan tenang. Mana ada raja berani tidur di eperan? Mati sudah dibunuh. Ya? Atau paling minimal dijaga barikade yang sangat ketat. Ya. Dijaga oleh pas pampres, dijaga oleh pasukan berlapis, ya. Ya pasti yang namanya raja tidur dalam istananya, itu pun di bilik khusus, nggak diketahui oleh orang-orang kecuali orang-orang tertentu. Tapi Umar bin Khattab tidur di pinggir masjid. Heran, ini yang menghancurkan kerajaan Persia. Iya.
Nah, jadi tawadhu luar biasa karena beliau melihat ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah masuk menemui Rasulullah SAW dalam kondisi Nabi SAW tidur beralaskan tikar yang terbuat dari pelepah korma. Maka Umar bin Khattab menangis, kemudian mengatakan di hadapan Nabi SAW bahwa Persia, Romawi, Kisra dengan Kaisar itu mereka hidup mewah. Tapi kenapa engkau hidup seperti ini wahai Nabi, sedangkan engkau di atas al-haq dan mereka di atas kebatilan? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, awa fi syakkin anta ya ibnul Khattab, apa engkau merasa ragu wahai Umar bin Khattab, ala tarda an yakuna lahumud dunya walanal akhirah, sudikah kamu bahwa bagi mereka dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat? Nah, itu berpengaruh sekali di hatinya Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab itu orang yang sangat sederhana sekali, ya. Kemudian ciri berikutnya, beliau tegas berkaitan dengan urusan agama. Nah, ini cuma sekali. Jadi saling bersinergi antara Abu Bakar dengan Umar. Umar itu dikenal dengan kebijaksanaannya, kelembutannya, sementara Umar bin Khattab dikenal dengan ketegasannya terhadap dan tidak ada basa-basi berkaitan dengan pembelaan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua orang ini sering dijadikan sebagai teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi sering diajak musyawarah. Abu Bakar Umar sudah yang paling sering diajak musyawarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar." Ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi tahu dua orang ini punya karakter yang berbeda tapi saling bersinergi. Jadi begitu jamaah. Makanya kita jangan pernah mengharapkan bahwa kita ini punya keahlian yang sama, punya kemampuan yang sama. Tidak. Kemampuan kita yang berbeda itu saling bersinergi satu dengan yang lain. Sehingga kita jangan pernah berpikir bahwa karena beliau menjadi contoh, terutama ketika menjadi khalifah, membawa ember di atas kedua pundaknya. Jadi ini ciri khas beliau, melayani rakyat. Ember dibawa sendiri, kadang-kadang beliau mengangkut bahan makanan, tepung, diantar sendiri, beliau angkat sendiri. Sampai-sampai anak buahnya meminta agar sudah saya saja yang mengangkat. Tapi kata Umar bin Khattab, apa kamu mau menanggung dosa saya di akhirat? Kamu mau memikul dosa saya? Kalau kamu memikul silakan pikul ini gandum. Gitu. Luar biasa. Baik. Kemudian ciri berikutnya, beliau memiliki wibawa yang sangat besar, ya. Kemudian beliau suka mengendarai keledai tanpa pelana, jarang tertawa dan tidak pernah bergurau dengan siapapun. Ini dimaklumi jemaah. Kadang ada sebagian orang memang jarang tertawa dan jarang bergurau, kadang-kadang saja bergurau. Ini kita maklumi saja, karena memang tidak semua orang itu senang bergurau. Makanya antum kalau mau bermuamalah dengan seorang tuh lihat-lihat, oh ini orangnya agak agak humoris. Nah, makanya kita pun pahami kondisi dia orang humoris, ya, orang yang sifatnya periang. Ada satu orang dia serius memang. Kalau ketemu yang ngomong seperlunya, kalau ketemu wajahnya pun kelihatannya seperti itu, biasa-biasa, kemudian cenderung serius dan jarang bercanda. Ya maklumi. Karena tidak semua orang satu sifat, satu watak, ya. Baik. Nah, bukankah Nabi SAW itu banyak senyum? Itu ya. Baik. Iya, Nabi SAW murah senyum. Namun perlu dipahami di sini, terkadang seorang itu walaupun dia sudah senyum pun memang udah mukanya kelihatan serius, ya. Namun di sini jangan dipahami bahwa Umar bin Khattab itu tegas, kemudian beliau murah senyum, cuman tidak senang tertawa, itu saja. Bedakan antara senyum dengan tertawa. Senyum ini ya melebarkan mulutnya, ya, senyum. Tapi tertawa lain. Kalau tertawa itu ada Ada suaranya. Nah, kalau tertawa inilah kita memang
dianjurkan jangan sering-sering, seperlunya saja. Nabi pernah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, tapi itu tidak sering. Tidak sering. Bahkan Nabi mewanti-wanti banyak tertawa itu mematikan hati. Nah, tapi kalau senyum iya, kita lihat para khulafaur rasyidin semuanya murah senyum, tapi untuk banyak tertawa tidak. Ya. Kemudian Umar bin Khattab beliau memiliki cincin yang bertuliskan kafa bil mauti wa'idun ya Umar, cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu wahai Umar. Ya. Selanjutnya istri dan putra-putranya Umar. Ada 3 wanita yang pernah dinikahi oleh Umar bin Khattab di masa jahiliyah. Namun diceraikan oleh Umar bin Khattab karena tidak mau masuk Islam. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah menikahi wanita dari Ansor. Siapa? Jamilah binti Asim dari suku Aus. Kemudian Umar juga pernah menikahi Atikah binti Zaid yang sebelumnya istrinya Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah menikahi putrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa? Siapa putrinya? Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya siapa? Rasulullah SAW. Putrinya Ali dengan Fatimah. Nah, Umar bin Khattab menikahinya. Nah, ketika Umar bin Khattab melamar Ummu Kulsum ini, maka Ali bin Abi Thalib merasa ragu. Kenapa? Karena Ummu Kulsum masih kecil. Bagaimana dia mau melayani Umar bin Al-Khattab, ya? Namun Umar bin Khattab tetap nggak peduli walaupun masih kecil. Karena apa? Umar bin Khattab ingin terus punya hubungan dengan Nabi SAW. Sebab Umar bin Khattab sudah punya hubungan nasab dengan Nabi, yaitu apa? Hafsah dinikahi oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dari segi sahabat, beliau sahabat Nabi yang paling dekat setelah Abu Bakar. Baik. Nah, kemudian beliau ingin punya hubungan lagi, yaitu apa? Menikahi cucunya Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kulsum, putri daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Nah, supaya apa tujuannya? Tujuannya supaya hubungan beliau dengan Rasulullah SAW tambah apa? Tambah dekat, punya semua hubungan dengan Rasulullah SAW. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa keseluruhan wanita yang pernah dinikahi oleh Umar bin Khattab, baik yang masih dipertahankan maupun yang sudah diceraikan maupun yang pernah dinikahi di masa jahiliyah, adalah 7 wanita. Ya. Kemudian anak beliau keseluruhannya ada 13. Baik. Di antaranya ada Zaid sulung dengan Zaid bungsu. Ada Asim bin Umar, ada Abdullah bin Umar, ada Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini ada 3. Anaknya Umar bin Khattab yang namanya Abdurrahman ada 3. Yang pertama Abdurrahman sulung, Abdurrahman yang paling gede. Yang kedua Abdurrahman al-Awsat, Abdurrahman yang tengah-tengah. Kemudian yang ketiga Abdurrahman as-Sughra, Abdurrahman yang paling bungsu, paling kecil. Baik, mas sekalian, ini istri-istri dan putra-putrinya Umar bin Al-Khattab. Di antara wanita, putri beliau wanita adalah diantaranya Hafsah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Fatimah. Iya. Keislaman Umar bin Khattab. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ya, Nabi SAW pernah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini barokah dari apa? Dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ayyid hadad din bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama ini atau Islam ini dengan satu dari 2 Umar.
Loh, dua Umar ini siapa? Yang pertama adalah Umar bin Al-Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa tadi? Abu Jahal. Sebab dua tokoh ini tokoh yang paling berpengaruh di kalangan kaumnya. Makanya Nabi berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika, ya, imma Abu Bakar, imma Umar, wa imma Amr bin Hisham. Ini doa Nabi dalam riwayat Ahmad dan riwayat Tirmidzi. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam ini dikuatkan dengan dua tokoh. Kalau tidak Umar, ya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Namun ternyata Allah memilih siapa? Memilih Umar bin Khattab. Allah tidak memilih Abu Jahal. Abu Jahal itu sudah banyak kecurangannya, banyak culasnya, banyak aibnya. Tapi kalau Umar bin Khattab, Allah tahu manfaat Umar bin Khattab di masa yang akan datang. Lagian umurnya Umar lebih muda daripada Abu Jahal. Abu Jahal itu lebih tua, dan tua itu cenderung apa? Prospek masa depannya kurang. Sudah tua, sementara Umar bin Khattab masih muda. Ya, prospeknya di masa yang akan datang jauh lebih besar daripada Abu Jahal. Kalau diibaratkan barang dagangan, atau diibaratkan, maaf ya, kalau diibaratkan misalnya mobil, orang lebih milih mobil yang apa? Yang tahunnya lebih muda daripada tahun yang lebih tua. Rata-rata, walaupun ada mobil antik ya, lain urusan. Tapi rata-rata orang milih tahun yang lebih muda. Dan Umar bin Khattab ini lebih muda, lebih energik ya. Dan untuk peluang prospek di masa depan lebih prospek daripada Abu Jahal. Walaupun ketika itu Abu Jahal lebih punya pengaruh daripada Umar. Tapi di masa yang akan datang Umar jauh lebih prospek. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam siapa? Umar bin Al-Khattab. Insyaallah. Ada beberapa kisah tentang masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab, di antaranya ada kisah menyebutkan bahwa saudarinya Fatimah lebih dulu masuk Islam. Ya, dengan suaminya. Namun kemudian Umar bin Khattab sampai memukul Fatimah, kemudian sampai akhirnya membaca mushaf, yang di situ kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Ini riwayat ini diperdebatkan oleh para ulama, sebagian ada yang melemahkan riwayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Pada intinya Umar bin Al-Khattab masuk Islam berkat doa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, kalau kita melihat ada orang-orang yang memang punya peluang kalau masuk Islam akan memuliakan Islam, doakan jemaah sekalian. Ya. Kita lihat ada orang kaya baik sama kaum muslimin, tapi kau belum masuk Islam, doakan supaya dia masuk Islam. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa walaupun Umar bin Khattab memusuhi Islam di awal-awalnya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa, beliau tetap mendoakan agar Umar masuk Islam. Umur berapa Umar bin Khattab masuk Islam? 27 tahun. Masih muda ya, insyaallah. Lebih tuaan saya sekarang. Ya, 27 tahun sudah masuk Islam. Nah ini, makanya kita saksikan yang masuk Islam awal permulaan dakwah itu rata-rata apa? Pemuda. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini lebih cepat untuk menerima kebenaran daripada orang-orang yang sudah tua. Kita tidak mengabaikan peran orang-orang tua ya. Tapi biasanya orang yang sudah kadung sudah tua itu merasa bahwa dia sudah cukup, bahwa dia merasa sudah makan asam garam. Walaupun adalah ya sudah tua tapi semangat muda ada ya. Tapi rata-rata orang tua itu saklek, itu rata-rata. Lihat orang-orang tua di masa itu. Abu Jahal nggak mau, Al-Walid bin Mughirah nggak mau, tapi anaknya Khalid bin Walid masuk Islam. Abu Jahal anaknya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Tapi yang tua-tua gengsi. Abu Lahab sama, padahal anaknya Abu Lahab masuk Islam. Iya. Siapa lagi? Dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya yang sudah tua-tua, mereka merasa sudah hebat. Bahkan Abu Thalib seperti itu, mengakui kebenaran Nabi juga tidak langsung membuat dia masuk Islam. Bahkan mati dalam keadaan musyrik. Nah, ini jemaah sekalian, bahwa Nabi itu
memberi harapan kepada anak muda. Makanya ketika dakwah beliau ditolak di Taif, beliau diusir oleh masyarakat Taif, bahkan dilempari dengan batu, maka datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar dua gunung ini dijatuhkan ke penduduk Taif, ya. Dijatuhkan ke penduduk Taif. Kena malah. Iya. Tapi apa harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menerima begitu saja tawaran malaikat penjaga gunung. Padahal kalau beliau mengutamakan dendam, itu kesempatan tuh buat balas dendam tuh. Tapi Nabi tidak pendendam. Nabi bahkan mengatakan apa? Bal inni arju an yukhrijallah min aslabihim man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, bahkan saya berharap keluar dari anak keturunan mereka orang-orang yang nantinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, ternyata harapan beliau terwujud. Penduduk Taif sekarang masuk Islam. Penduduk Taif itu menjadi penduduk Muslim. Iya enggak? Nah, ini jamaah sekalian bahwa apa? Bahwa kita jangan putus asa. Nah, masih banyak anak-anak muda yang mereka siap menerima kebenaran. Ini Umar bin Khattab masuk Islam di umur 27 tahun. Iya. Beliau mengikuti peperangan-peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga peperangan-peperangan yang sifatnya beliau hanya utusan, seperti diutus untuk mata-matai, diutus untuk membawa sebagian detasemen pasukan mencari informasi tentang musuh, atau dibebani sebuah tugas khusus. Jadi sering Umar bin Khattab itu ditugasi oleh Nabi dengan tugas-tugas khusus. Kemudian Umar bin Al-Khattab adalah orang yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Jadi Amirul Mukminin ini julukan pertama disematkan kepada Umar bin Khattab, dan setelah itu jadi julukan bagi setiap khalifah yang berkuasa. Sampai Bani Abbasiyah, sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu ya setiap yang berkuasa dijuluki Amirul Mukminin. Karena julukannya Abu Bakar sebelumnya apa? Khalifatul Rasulillah, khalifahnya Rasulullah. Nanti kalau Umar bin Khattab dijuluki khalifati Rasulillah, kan panjang. Nanti setelah Umar lagi khalifati Rasulillah, kan jadi tambah panjang, kayak kereta kan gitu. Makanya Umar bin Khattab mengganti julukan khalifatul Rasulillah menjadi Amirul Mukminin, supaya lebih simpel, lebih ringkas. Baik jamaah sekalian, masuk waktu Isya belum jamaah? Iya, kita cukupkan dulu ya. Setelah salat Isya insyaallah kita lanjutkan kembali materi kita. Kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu wasallam baraka nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu al-akmalani wal atammani al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudah wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas tentang gelar Amirul Mukminin disematkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Al-Khattab adalah orang yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah, yang mana ketika itu di masa beliau para sahabat khilaf tentang masalah penanggalan. Dari mana dimulainya penanggalan? Ada yang mengatakan dari mulai kelahiran Nabi, ada yang berpendapat dari perang Badar, ada yang berpendapat dari hijrahnya Rasulullah SAW. Dan ini yang kemudian disepakati oleh kaum muslimin. Penanggalan dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Tapi ingat ya, hijrahnya Rasulullah SAW itu tidak mesti terjadi di bulan Muharram. Karena penanggalan itu dimulai dari bulan
Muharram. Tapi dimulainya yang jadi patokan adalah dari hijrahnya Nabi. Namun di sini tidak menunjukkan bahwa hijrah itu terjadi di bulan Muharram ya. Nah, ini ditegaskan oleh banyak ulama. Iya. Dan penanggalan ini punya arti penting. Namun sangat disayangkan kaum muslimin ini justru kalau ditanya penanggalan Hijriyah ya, bahkan untuk mengurut-urutkan nama-nama bulan Hijriyah, banyak diantara pelajar-pelajar kita, pemuda-pemuda kita ini nggak menghafalnya ya. Bahkan ditanya tanggal berapa sekarang terkait dengan Hijriyah juga banyak yang tidak tahu ya. Kecuali kalau dia punya HP, HP-nya disetting ke penanggalan Hijriyah ya, dia bisa lihat HP. Nah, baik. Atau orang-orang yang memang punya perhatian dengan puasa-puasa sunnah, biasanya punya perhatian dengan apa? Kalender Hijriyah. Dan ini sangat disayangkan kalau kemudian kaum muslimin kurang kepeduliannya terhadap kalender-kalender atau terhadap bulan-bulan Hijriyah. Padahal hukum-hukum Islam itu terkait dengan bulan-bulan Hijriyah, kalender Hijriyah, terkait dengan ru'yatul hilal, melihat hilal ya, bukan dengan kalender Masehi yang itu asalnya bukan kalender Islam ya. Kemudian Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mengumpulkan manusia untuk menjalankan sholat tarawih berjamaah. Dan kita tahu bersama sholat tarawih itu adalah sunnah yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ketika itu bermakmum di belakang beliau mengerjakan sholat tarawih. Di hari berikutnya yang ikut sholat tarawih tambah banyak lagi. Di hari berikutnya tambah banyak lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tarawih berjamaah. Kenapa? Karena khawatir tarawih berjamaah akan diwajibkan. Dan ketika itu memang masih turun wahyu, belum sempurna wahyu, sehingga ada kekhawatiran dari Nabi SAW sholat tarawih ini akan diwajibkan, sehingga beliau tidak melanjutkan tarawih berjamaah. Para sahabat setelah itu tarawih sendiri-sendiri. Kalaupun ada berjamaah, tapi tidak dikoordinir secara total, tidak. Tapi berjamaah yang dikoordinir oleh masing-masing saja. Tidak dikoordinir jadi satu jamaah, tidak. Karena ada kekhawatiran dari Nabi SAW akan diwajibkan. Namun tentunya setelah wafatnya Nabi SAW, tentunya wahyu sudah terputus. Maka amalia yang asalnya sunnah ya sunnah, tidak mungkin akan menjadi wajib karena wahyu sudah terputus. Sehingga ketika itu Umar bin Al-Khattab mengumpulkan kembali manusia untuk mengerjakan sholat tarawih, yang ketika itu diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Dan setelah manusia berkumpul, maka Umar bin Khattab mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya sebaik-baik bid'ah adalah sebaik-baik amalan yang sebelumnya belum dikerjakan, ya, lama tidak dikerjakan, kemudian dikoordinasi kembali seolah-olah baru dikerjakan gitu. Jadi bukan makna bid'ah secara istilah, bukan. Sehingga sangat salah kalau kemudian seorang menjadikan dalil ini adalah pembolehan adanya bid'ah hasanah. Karena sholat tarawih bukan bid'ah, sholat tarawih itu sunnah. Ada di zaman Nabi SAW. Cuma Nabi ketika itu khawatir akan diwajibkan. Maka ketika beliau sudah meninggal, wahyu sudah terputus, sehingga sudah tidak ada kekhawatiran, maka kemudian dilanjutkan kembali oleh Umar bin Khattab pengerjaan sholat tarawih secara berjamaah, yang ketika itu diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Barangkali ada pertanyaan, kenapa Abu Bakar As-Siddiq tidak mengkoordinir manusia untuk menjalankan tarawih berjamaah? Bukankah Nabi sudah meninggal, berarti kan wahyu sudah terputus, syariat sudah sempurna? Kenapa Abu Bakar tidak mengkoordinir manusia untuk sholat tarawih berjamaah? Jawabannya, Abu Bakar As-Siddiq disibukkan dengan perkara yang lebih penting daripada tarawih. Yaitu apa? Disibukkan dengan keberadaan orang-orang yang murtad, disibukkan dengan keberadaan para nabi palsu yang mengaku sebagai nabi, sehingga Abu Bakar As-Siddiq sibuk memerangi mereka-mereka yang para pengkhianat itu. Ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ada kabilah-kabilah yang murtad dan memerangi Islam, sehingga
mendahulukan perkara-perkara yang lebih penting, yang lebih skala prioritas, tentu lebih baik daripada perkara yang sifatnya sunnah, karena tarawih itu sunnah. Sementara memerangi orang-orang yang murtad di masa itu, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, para nabi palsu yang membahayakan kaum muslimin, ya, nah, itu perkara yang lebih penting dan lebih wajib. Inilah fakihnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq seorang yang fakih, yang mengenal fiqhul aulawiyah, ya, memahami fikih mana yang lebih penting, yang lebih skala prioritas, kemudian yang prioritas lagi di bawahnya. Nah, namun ada juga ya amalia mengumpulkan Al-Quran karena banyak sahabat yang terbunuh di perang Yamamah, mati syahid. Jadi seperti kita jelaskan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting sehingga tidak sempat menghimpun manusia untuk tarawih berjamaah. Nah, maka kemudian di masa Umar bin Khattab, beliau kembali menghimpun manusia untuk sholat tarawih berjamaah, menghidupkan kembali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian. Kemudian Umar bin Al-Khattab adalah orang yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah. Jadi Umar bin Khattab itu senang mengontrol rakyatnya di malam hari. Beliau begadang, tapi begadang yang syar'i, mengawasi rakyatnya. Ya, malam-malam kalau dilihat ada pemuda masih ngumpul-ngumpul, nggak ada manfaatnya ngumpulnya, langsung dipukul pakai tongkat oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena begadang itu untuk sesuatu yang tidak manfaat itu dibenci dalam Islam. Ya, kecuali untuk talabul ilmi, ya, untuk misalnya berbincang-bincang antara suami istri karena urusan keluarga yang sangat penting, ya, atau hal-hal penting lainnya yang mendesak, rapat dan seterusnya. Tapi asalnya seorang itu setelah Isya itu afdalnya apa? Segera untuk istirahat, segera untuk tidur. Ya, ini afdalnya, tidak begadang. Makanya para pemuda yang begadang tanpa ada manfaat, dia apa? Dipukul dengan tongkat oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab yang menetapkan dera 80 kali cambukan bagi para peminum khamr. Ini Umar bin Khattab, karena memang tidak ada dera khusus, tidak ada jumlah khusus berapa dera, berapa cambuk bagi para peminum khamr. Maka Umar bin Khattab menetapkan sekitar 80 kali cambukan. Jadi terkadang ada hukuman yang tidak ada penyebutan syar'inya, tidak ada dalil syar'inya, maka dikembalikan kepada apa? Hukuman ini dikembalikan kepada kebijakan hakim, kebijakan penguasa. Kira-kira hukuman yang pas apa? Karena memang tidak ada batasan khususnya. Taib. Kemudian Umar bin Khattab adalah khalifah yang banyak melakukan penaklukan dalam Islam. Penaklukan penting banyak. Di antaranya penaklukan di negeri Syam. Ada Damaskus, ada Yordania. Damaskus ibu kota Suriah, Yordania ibu kotanya apa? Aman, ya, Yordania. Ada Baisan, ada Tobaria, ada Ramallah, Askolan, Gaza, Al-Quds, Ba'labak, Hims, Homs ya orang sekarang bilang. Kemudian Halab, Aleppo ya, Antakya dan seterusnya. Dari penaklukan negeri Syam, luar biasa. Kemudian penaklukan di Mesir, mencakup Iskandaria, orang sekarang menyebutnya Alexandria. Kemudian Tripoli Barat yang masuk daerah Libya, Burqah dan seterusnya. Kemudian daerah Jazirah Efrat, ya, ada Nusaybin, ada Al-Ain, ada Simshad, ada Harran, ada Ar-Roha, ada Ain Wardah dan seterusnya. Wilayah Irak juga beliau taklukkan. Ada Qadisiyah, kemudian Al-Madain, Kisra, Kufah, Efrat, Tigris, Basrah, Ahwas, Persia, Hamadan, Khorasan, Asbahan, Naisabur, Azerbaijan, Jurjan dan seterusnya. Yang banyak di situ menghasilkan para ulama ahli hadis. Banyak ulama ahli hadis itu dari tempat-tempat tadi itu, ya, daerah-daerah kekuasaan Persia. Baik, Mas sekalian. Jadi ini penaklukan besar di masa Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali membentuk tentara resmi. Ya.
Kemudian membuat undang-undang perpajakan. Untuk siapa? Untuk orang-orang kufar. Dibuat undang-undang perpajakan. Membuat sekretariat, menetapkan gaji tetap. Ya. Ini ada di masa Umar bin Khattab. Kemudian menempatkan para qadhi, para hakim, membagi wilayah yang ditaklukkan, dibagi menjadi beberapa provinsi, ada gubernurnya. Nah, ini sistematis ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jemaah sekalian, kita akan membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Imam Bukhari membuat bab khusus, babu manaqibi Umar bin Khattab Abu Hafs al-Qurashi al-Adawi. Kata Imam Bukhari, bab manaqib, keutamaan Umar bin al-Khattab Abu Hafs al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu an. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ya, yang pertama, Umar adalah penduduk surga. Masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga. Ini ada dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun ra'aituni fil jannati fa idam ra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Faqultu liman hadzal qasr? Faqalu li Umar bin al-Khattab. Fadzakartu ghairatahu fawallaitu mudbira fabaka Umar wa qala a'alaika agharu ya Rasulullah." Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku berada di sorga, dan mimpinya para nabi itu hak. Beda dengan mimpinya manusia. Mimpinya manusia itu bisa mimpi yang hak, mimpi berupa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mimpinya adalah bunga tidur, kadang-kadang mimpinya adalah mimpi permainan dari syaitan. Baik, adapun kalau mimpi yang menakutkan, yang itu permainan syaitan, maka jangan diceritakan kepada seorang pun ya. Tapi dia bertawud, meludah ringan ke arah kiri, ya, kemudian dia berpindah dari tempat tidur yang sebelumnya. Ya. Baik, tidak menceritakan kepada orang lain kalau mimpi buruk. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika aku bermimpi seolah aku berada di surga. Kemudian seorang wanita berwudu di samping sebuah istana. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Malaikat menjawab, milik Umar bin Khattab. Maka aku teringat akan kecemburuan Umar sehingga aku menjauhi istana itu. Maka ketika Umar mendengarkan ini, Umar pun menangis dan berkata, apakah pantas aku cemburu padamu wahai Rasulullah? Ya. Jadi Umar bin Khattab memang tegas ya, tapi orangnya juga gampang nangis. Gampang nangis beliau. Kalau beliau melihat sesuatu yang membuat Rasulullah sedih, beliau menangis. Ya. Ketika beliau melakukan sebuah hal yang itu menyelisih perintah Nabi, beliau segera menangis. Jadi ketegasan beliau tidak menghalangi beliau ini sebagai orang yang gampang menangis. Contoh ketika apa? Kasus Hatib bin Abi Balta'ah yang membeberkan rahasia Nabi SAW bahwa beliau akan menyerang kota Mekah sebelum kejadian Fathu Mekah ya. Maka Hatib mengirim surat karena khawatir nanti keluarganya tidak ada yang melindungi di sana, sehingga dia mengirim surat membeberkan penyerangan Rasulullah SAW ke Mekah agar orang-orang Quraisy merasa berjasa dan akhirnya membackup, melindungi keluarganya Hatib bin Abi Balta'ah. Namun keburu ketahuan ya. Allah mewahyukan kepada Nabi-Nya SAW dan kemudian suratnya Hatib bin Abi Balta'ah berhasil diambil oleh Ali bin Abi Thalib dan dibawa kepada Nabi SAW. Maka ketika Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, Umar mengatakan, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal kepala orang munafik ini ya. Jadi Umar bin Khattab menganggap ini sudah kemunafikan karena membeberkan rahasia Nabi SAW, menjadi mata-mata, menjadi jasus. Namun Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, ya, tahukah engkau wahai Umar, Allah sudah mengampuni orang-orang yang ikut perang Badar. Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sekendak kalian wahai orang-orang yang ikut perang Badar, dan aku sudah ampuni kalian. Artinya orang Badar tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ini terjadi karena kesalahan saja, keliruan. Tapi tidak sampai dikatakan munafik. Nah, setelah tahu seperti itu Rasulullah SAW memberitahu yang seperti itu, maka Umar pun menangis. Jadi Umar ini orang yang gampang menangis ketika melihat sesuatu ya di hadapannya, meskipun beliau orang yang tegas. Ya. Lihat Umar bin Khattab saja istananya sudah dibangunkan di mana? Di surga. Orang-orang Syiah Rafidhah justru mengatakan Umar itu adalah orang yang paling keras siksaannya di neraka. Ya. Jadi ada riwayat-riwayat dhaif yang dibawakan, bukan riwayat dhaif lagi, riwayat palsu, riwayat dusta. Dibawakan oleh orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah tentang Umar bin Khattab. Ya, untuk buka itu referensi Rafidhah, di situ disebutkan apa? Bahwa iblis suatu ketika mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di mana? Di neraka. Sampai iblis kemudian mengatakan, wahai Rabbku, ada enggak orang yang paling pedih siksanya daripada aku? Ini siksaan saya luar biasa nih, kata iblis. Maka kemudian Allah berfirman, ada wahai iblis. Siapa? Umar. Ini siapa? Hadis palsunya versi orang Rafidhah. Jadi Umar bin Khattab itu menurut Rafidhah siksanya lebih keras daripada iblis. Nauzubillah. Makanya orang Rafidhah Syiah punya zikir setiap hari, apa bunyinya? Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Pertama siapa? Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar. Nauzubillah. Bagaimana mau bersatu antara Sunni dengan Syiah? Mustahil. Sahabat Nabi saja sudah dicap masuk neraka. Bagaimana? Sementara keyakinan kita Umar itu masuk surga karena istananya sudah dibangun di surga. Bahkan Nabi saja segan mau masuk istananya Umar. Kenapa? Melihat Umar itu orangnya pencemburu dan apa? Tegas. Coba bayangkan. Nabi saja sampai segan mau masuk istananya Umar. Bayangkan. Walaupun Umar menangis karena terharu ya melihat hal yang seperti itu. Iya. Jadi kalau Umar bin Khattab saja sudah Allah jamin masuk surga, apalagi Rasulullah SAW. Kok kemudian ada dai mengatakan Nabi belum dijamin masuk surga? Ini dai macam apa seperti ini? Kalau Umar bin Khattab saja sudah dijamin masuk surga, bagaimana dengan Nabi SAW? Iya kan? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan pertama Umar bin Khattab. Beliau masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga, sudah ada istananya di surga. Insyaallah. Keutamaan berikutnya ilmu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memiliki ilmu yang luas. Dalam sebuah hadis ini dibawakan dari Az-Zuhri, bahwasanya dari bapaknya ya, dari Rasulullah SAW. Ini masih di riwayat-riwayatnya Imam Bukhari ya. Beliau membawakan riwayat-riwayat tentang keutamaan Umar. Ini riwayat berikutnya dibawakan oleh Imam Bukhari tentang keutamaan ilmu Umar. Kata Nabi SAW, baina ana naimun syaribtu ya'ni al-labana hatta andura ila ri yajri fi zuhuri au fi adfari thumma nawaltu Umar faqalu fama awaltahu qala al-ilm. Ketika aku tidur, aku bermimpi meminum susu hingga aku melihat bekas-bekas susu tersebut melekat pada kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar. Maka para sahabat bertanya, dengan apa engkau mentakwilkan wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ilmu. Artinya ilmunya Umar ini luas. Dan ini terbukti betapa sering Umar bin Khattab itu ide-idenya apa? Bermanfaat buat kaum muslimin di masa Rasulullah maupun di masa Abu Bakar. Tadi kita baru menyimak ya, bagaimana ide Umar bin Khattab untuk menghimpun Al-Quran. Nah, ini luar biasa, memang ilmunya Umar bin Khattab ini luas. Kemudian fadilah yang ketiga, luasnya penyebaran Islam di masa Umar bin Khattab. Luar biasa, penyebaran Islam ini sangat luar biasa di masa Umar bin Khattab. Oleh karena itu, riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, uritu fil manami anni anzi'u bidalwin bakratin ala qalibin.
Aku bermimpi bahwa aku mengeluarkan timba ke dalam sebuah sumur tua. Faja'a Abu Bakrin fanaza'a dhanuban aw dhanubaini naz'an dha'ifan wallahu yaghfirullah. Maka datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut, 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu letih ketika menarik timba tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Summa ja'a Umar bin Khattab fastahalat gharba falam ara abqariyan yafri fariyahu hatta rawiyan nasu wa darabu bi'atan. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab mengambil air dengan beralih ke timba yang besar, hingga aku belum pernah melihat seorang pemimpin abqari, seorang pemimpin kaum, maksudnya di sini seorang pemimpin kaum yang begitu gesit hingga seluruh manusia dapat minum sepuasnya dan memberikan minum onta-onta mereka. Ya, ini ditakwilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Kekuasaan. Di masa Abu Bakar ada sih pembukaan negeri, ada beberapa negeri di Irak berhasil ditaklukkan, di Syam juga berhasil ditaklukkan. Tapi di masa Umar lebih apa? Lebih banyak lagi penaklukan. Nah, ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar itu mengangkat timba namun dalam kondisi letih. Maka kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengampuni Abu Bakar, karena Abu Bakar itu menghadapi masalah yang serius. Sepeninggal Nabi itu beliau harus menghadapi apa? Orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu dan punya kekuatan. Ya. Belum lagi Abu Bakar As-Siddiq pun tidak lama menjabat sebagai khalifah. Ya. Nah, kemudian datang Umar bin Khattab. Di masa Umar penaklukan negeri itu lebih apa? Lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Ya. Ini menunjukkan penyebaran Islam itu luas di masa Umar bin Khattab. Baik. Iya, satu keutamaan lagi, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Iya, keislaman Umar bin Khattab adalah kemuliaan bagi kaum muslimin. Ini fadilah berikutnya, fadilah yang keempat ya jemaah ya. Jadi Islamnya Umar bin Khattab adalah kemuliaan bagi kaum muslimin. Dan ini dibawakan riwayat ini oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mazilna a'izzatan mundu asla sama Umar. Kami senantiasa menjadi kuat semenjak Umar masuk Islam. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini paling lantang dalam apa? Menyuarakan Islam dan paling tidak takut dengan ancaman. Sehingga keberadaan Umar menambah apa? Menambah kekuatan bagi kaum muslimin. Makanya benar doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapan beliau ya bahwa Umar masuk Islam. Ini contoh jamaah sekalian, awal keislaman Umar ini justru apa? Baru masuk Islam tapi langsung memberikan pengaruh bagi kaum muslimin. Makanya ini jamaah sekalian menjadi perhatian bagi kita bahwa sudah berapa lama kita berislam dan sudah berapa banyak peran kita berikan kepada Islam. Coba hitung. Kita mungkin sudah berislam dari semenjak lahir karena orang tua kita muslim. Maka pertanyaannya, dari sekian tahun kita sudah berislam, apa yang sudah kita persembahkan buat Islam? Itu pertanyaan untuk kita sendiri. Ya. Mada qaddamtumuhu lil Islam? Apa yang sudah dipersembahkan untuk Islam? Ya. Mada nuqaddimu lil Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Kalau kita memang orang yang punya ilmu, manfaatkan ilmu kita, dakwahkan ilmu kita. Kalau kita punya harta, infakkan harta kita. Kalau kita punya ide, tuangkan ide kita untuk kepentingan dakwah. Bahkan kita punya apa saja itu bisa dipakai untuk kepentingan dakwah jamaah sekalian. HP, antum bisa pakai untuk merekam kajian, menonton kajian, mendengarkan kajian, ya, mencatat, menyimpan file-file penting. Laptop juga seperti itu. Ya. Semua sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk dakwah. Mikrofon, ya, buku, bahkan kendaraan motor kita bisa kita pakai untuk kajian. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, inilah problem kita.
Kita ini punya banyak fasilitas, tapi sayang fasilitas-fasilitasnya kurang termaksimalkan untuk peran kita terhadap Islam. Iya. Coba sekarang ini kita melihat saudara-saudara kita di Palu, Donggala, atau di tempat lain yang terkena musibah. Farajallahu alaihim hammahum. Mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan dan segera menghilangkan kesedihan, dan baik peran dengan kita berinfak maupun berdakwah. Ya. Sebelumnya mungkin kita tidak tahu daerah-daerah tersebut ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, dengan kita tahu, setelah itu kita jadi dekat dengan mereka, berdakwah kepada mereka, menyumbang untuk kepentingan mereka, kan gitu. Jadi demikian jamaah, apa sudah peran yang sudah kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin, itu harus ada. Ya. Jadi kita harus punya amalan yang nanti bisa kita andalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita andalkan di sisi Allah. Kira-kira amalan apa? Coba dari sekarang kita berpikir, kita ini unggul di mana? Ya. Kalau Umar bin Khattab jangan tanya ya, keunggulannya di segala bidang. Kalau kita kan nggak mungkin ya, kita pasti ada di sebagian bidang saja. Nah, di bidang itulah yang harus kita persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Tidak setiap hal mesti dengan harta, tidak. Ya. Kadang-kadang dengan pikiran, ide dan seterusnya. Kadang-kadang dengan kita mencurahkan tenaga kita untuk kepentingan dakwah, kepentingan Islam dan kaum muslimin. Saya jadi ingat jemaah sekalian kisah seorang yang dia ini terkena stroke, pemuda. Seorang pemuda yang terkena stroke, yang dia dikenal di dunia maya, dikenal di sosmed dengan julukan ad-da'i alal firas. Seorang dai yang berdakwah di atas ranjangnya. Kenapa? Karena dia orang yang cacat, orang yang kena stroke, sehingga tidak bisa kemana-mana. Dia hanya di atas ranjangnya saja. Iya. Namun kondisi stroke, kondisi cacat tidak membuat dia hilang semangatnya untuk talabul ilmi dan berdakwah. Apa yang dia lakukan? Dia mengandalkan laptopnya, kemudian koneksi internet. Di situ dia mengakses ceramah-ceramah, artikel-artikel sunnah, artikel-artikel islami. Kemudian di-share, disebarkan, kemudian berdiskusi dengan beberapa orang sehingga ada yang masuk Islam. Ya. Kemudian ya istilahnya dunianya itu, dia di dunia maya tapi memberikan banyak peran sehingga banyak yang follow, banyak yang mengambil manfaat dari webnya, dari artikel-artikelnya, dari ceramah-ceramah yang dia share, ceramah-ceramah masyayikh, ceramah ulama ya tentunya ya. Nah, dia bisa memberi manfaat padahal dia stroke. Bayangkan. Sampai dia dikenal dai di dunia maya, ad-da'i alal firas, dai tapi di atas ranjang. Sampai kemudian orangnya ini meninggal dunia, dan banyak sekali ucapan bela sungkawa, banyak sekali doa dari orang-orang yang follow, yang mengikuti kegiatan dakwahnya di sosmed dan seterusnya, jasa-jasanya yang luar biasa sampai didoakan oleh kaum muslimin. Coba bayangkan, yang stroke, yang cacat saja punya peran, masa kita yang normal, panca indera kita normal, kita punya kekuatan, kemudian kita nggak punya peran? Ada peran, ya. Walaupun hanya mencatat ringkasan kajian, kemudian antum susun dengan rapi, dan antum koreksi, setelah itu apa? Antum sebarkan lewat grup WA, itu kan pahala. Kita tidak tahu satu amalan yang ternyata nanti menyelamatkan kita di akhirat. Jadi jangan pernah kita menghilangkan peran penting. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita ini tidak punya peran. Banyak peran-peran dalam Islam ini yang bisa kita mainkan dengan keahlian kita, dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa di zaman kita ini tidak ada khalifah? Apa sih definisi khalifah? Khalifah itu artinya pemimpin. Ada nggak pemimpin sekarang? Hah? Ada pemimpin, ya nggak? Banyak. Walaupun disebut presiden, walaupun disebut raja, itu pemimpin bukan? Pemimpin. Namun pemimpin beda-beda. Ada pemimpin yang mereka menerapkan hukum Allah, ada yang tidak menerapkan hukum Allah. Ada yang menerapkan sebagian hukum Allah, namun sebagian hukum lagi disia-siakan. Ada pemimpin, siapa bilang nggak ada pemimpin?
Ya. Jadi pemimpin itu tidak mesti harus dinamai khalifah. Dan Nabi sudah menjelaskan bahwa apa? Bahwa setelah khilafah nubuwah akan ada raja-raja. Setelah itu kata Nabi, summa yu'tillahu mulkahu ala ma yasha. Setelah itu Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada pemimpin enggak? Ada, menurut kehendak Allah. Dan itu pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang ada presiden, statusnya pemimpin kita karena dia yang punya kekuatan, dia yang punya aparat, dia yang mengendalikan stabilitas keamanan, dialah presiden kita. Sekarang presiden kita siapa? Pak Jokowi, kan gitu. Apa ada presiden lain? Itu presiden bawah tanah. Ada suatu kelompok punya presiden bawah tanah sendiri, punya menteri bawah tanah sendiri. Itu nggak benar, itu nggak ada kekuasaannya dia. Ya. Makanya statusnya apa? Pemimpin kita. Tapi ya itu tadi, pemimpin kan berbeda-beda. Ada yang tahu hukum Allah, ada yang tidak tahu hukum Allah. Ada yang tahu sebagian, sebagian lagi diabaikan. Tapi intinya pemimpin tadi selama memerintahkan yang ma'ruf, apa kewajiban kita? Taat selama itu perintah kepada yang ma'ruf. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Alaikum bisam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya. Hamba sahaya boleh nggak jadi pemimpin? Nggak boleh. Bagaimana mau memimpin wong dia sendiri dikuasai oleh majikannya, kan gitu. Tapi kalaupun hamba sahaya naik jadi pemimpin, kewajiban kita taat selama merintahkan yang ma'ruf. Bahkan Nabi menambahkan mujadda'ul atraf. Walaupun hamba saya ini punya jari jemari yang cacat, terputus, tetap taat, ya. Ini sekedar perumpamaan. Kalau budak saja jadi pemimpin wajib kita taat, ya. Jadi khalifah itu pemimpin. Cuma nanti di antara khalifah-khalifah tadi ada yang menerapkan hukum Allah dengan baik, ada yang menerapkan setengah-setengah, ada yang banyak melanggar hukum Allah. Namun selagi dia perintahkan kepada ketaatan, wajib kita taat. Namun kalau perintah kepada yang maksiat, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk selama itu diperintahkan kepada maksiat, nggak boleh taat. Jadi seperti itu jemaah. Jadi adapun khalifah yang maksudnya ala khilafatin nubuwah memang nggak ada, karena Nabi sudah menghabarkan bahwa setelah khilafah nubuwah Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada raja-raja, ada mamalik, kemudian setelah itu Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Sampai kemudian apa? Allah berikan keadilan, muncullah beberapa khilafah yang adil, kemudian muncullah Imam Mahdi di akhir zaman. Itu maksudnya jamaah sekalian. Jadi kalau memang kondisinya seperti sekarang, tidak memungkinkan umat Islam dipimpin oleh satu khalifah, ini nggak mungkin. Karena kaum muslimin itu terpecah-pecah di berbagai negeri. Makanya Imam Asy-Syaukani, ya, saya lupa kalau nggak di kitab apa namanya, di kitab yang membahas tentang masalah kepemimpinan, ya pokoknya judulnya kurang lebih bermuamalah dengan pemimpin. Ya, di situ Imam Syaukani menjelaskan bahwa untuk zaman ini mustahil, itu di masa Imam Syaukani ya, lagi zaman kita sekarang, mustahil yang namanya negeri Islam itu dipimpin satu khalifah, itu mustahil. Idealnya sih satu, idealnya. Tapi coba di masa Abbasiyah, itu sudah khilafah saja sudah jadi dua. Khilafah Abbasiyah di daerah timur, ibu kotanya di Baghdad, kemudian khilafah Umayyah di Andalusia, di daerah Spanyol. Ya enggak? Jadi apa? Di masa salaf pun apa? Kepemimpinan sudah terpecah jadi dua. Makanya Imam Ahmad yang tinggal di Irak memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin yang di Irak, yaitu khilafah Abbasiyah. Para ulama yang hidup di mana? Yang hidup di daerah Andalus, seperti Imam Baqi' bin Makhlad, kemudian generasi setelahnya ada Imam Ibnu Abdul Bar, ada Imam Al-Qurtubi, ada Imam Ibnu Hazm Al-Andalus, ada Imam Asy-Syatibi. Mereka memerintahkan taat kepada pemimpin yang memimpin di mana? Di Andalus. Iya enggak? Karena apa?
Memang sudah Allah takdirkan kepemimpinan terpecah jadi dua. Nah, masing-masing taat di tempatnya masing-masing. Idealnya kita ingin satu khalifah, tapi apa? Allah tidak menghendaki kecuali nanti di akhir zaman. Jelas di sini ya? Nah, itu kalau yang dimaksud khalifah seperti itu. Iya. Baik jemaah. Saya memiliki banyak sekali teman dekat di tempat kuliah saya, namun mereka rata-rata non-Islam. Menurut Islam, apakah saya boleh terus bersahabat dengan mereka atau menjauhi mereka? Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang ya terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir dari negeri kalian untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Jadi kalau sekedar kita berbuat baik dalam artian kita bersahabat hanya seperlunya saja, muamalah dunia saja, jual beli, atau bersahabat karena memang ada kerjasama dalam bidang teknologi atau kerjasama memang untuk pembelajaran sebuah studi, kalau hanya sekedar saja nggak apa-apa. Bahkan boleh kita memberi dia hadiah dengan tujuan supaya dia masuk Islam. Makanya kalau mau berteman dengan mereka, bertemanlah dengan tujuan ingin mendakwai mereka. Tapi kalau kemudian bertemannya dengan mereka dekat banget seperti berteman dengan umat Islam, ini terlarang. Terlarang. Ya. Iya. Sedangkan kita menjadikan teman yang fasik saja nggak boleh, apalagi orang-orang kafir. Ya. Jadi itu tadi, kita berteman hanya sebatas urusan duniawi, hanya sebatas ingin membuat mereka lunak untuk masuk Islam, itu saja. Tidak berteman dekat, tidak jadi sahib karib, enggak. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang lebih akrab dengan orang-orang non-muslim daripada yang muslim, ini nggak boleh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang selain kalian, maksudnya yang non-muslim, sebagai teman akrab. Jangan. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka sering menimbulkan bencana buat kalian. Jadi biasa aja, kalaupun berteman itu hanya sebatas urusan dunia, bisnis, hanya pembelajaran studi tertentu. Kemudian apa? Hanya sekedar istilahnya biasalah, nggak selalu akrab seperti kita berteman dengan kaum muslimin, berteman dengan jemaah masjid, ya, berteman dengan tetangga-tetangga muslim kita. Ya, kalaupun kita berbuat baik, perbuatan baik kita adalah menarik simpatik dia supaya dia mau masuk Islam, itu saja. Tidak lebih daripada itu, jemaah sekalian. Masya Allah. Bolehkah berdakwah dengan cara memberikan buku kepada saudara semuslim yang masih melakukan amalan-amalan bid'ah? Namun di satu sisi ada kekhawatiran jika diberi buku, khawatir tidak dibaca, karena anak mempunyai kelemahan berdakwah dengan lisan. Berdakwah jemaah sekalian, kita harus melihat al-mad'u, objek yang kita dakwahi. Itulah bagian daripada hikmah. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan diskusilah dengan cara yang terbaik. Berarti jemaah sekalian, kita harus mengetahui apa? Mengetahui kondisi mad'u. Karena diantara bentuk hikmah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ketika menjelaskan bekal untuk para dai adalah apa? Mengetahui kondisi objek yang didakwahi, kecenderungannya kemana. Kalau kecenderungan dia membaca, bagus, hadiahkan dia buku, karena dia senang baca. Dengan dia membaca buku itu, dia akan tambah penasaran. Mungkin dia udah kaya kan, biasanya orang sudah merasa cukup apa, dia senang baca-baca. Nah, kecenderungan dia senang baca, kasih buku. Ini namanya hikmah. Ma'rifatu halil mad'u, mengetahui kondisi objek yang didakwahi, sehingga dia akan penasaran, akan tahu lagi, coba ada buku yang lain nggak, kasih lagi buku yang lain. Nah, itu amal buat antum. Tapi kalau dia kurang kecenderungannya membaca, lebih seneng denger dan ikut pengajian, ajak dia ke pengajian. Ayo ngaji di Masjid Astra. MP3 atau YouTube ceramah-ceramah yang manfaat, kirimkan ke dia. Dia mau nonton, karena kecenderungan dia kemana? Ke situ. Ada sebagian orang
kecenderungannya kepada harta, karena memang dia orang kurang mampu, ya, boro-boro baca, waktunya habis buat kerja, ya, sehingga apa? Kurang waktu untuk mencari kebenaran, waktu untuk belajar, ya, apalagi untuk baca, untuk kerja aja sudah habis. Karena apa? Kondisi ekonominya memang memprihatinkan. Nah, yang seperti ini antum bantu dengan harta, bantu. Ya nggak usah antum terus terang banget, ini saya bantu tapi kamu tobat ya, nggak begitu juga, enggak, itu terlalu ekstrim antum. Bantu saja ya, sambil seketika antum traktir dulu, ya pertama kali ditraktir dulu lah, ya, ada waktu luang, yuk saya traktir. Nabi SAW diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, sebelum beliau mengumumkan sebagai Nabi dan Rasul, pertama kali beliau mengundang Bani Abdul Muttalib, dikumpulkan sama Nabi. Baru apa? Dikasih makanan, dikasih minuman. Makanannya apa? Kambing. Coba. Jadi orang Arab itu kalau ngundang makan itu apa? Kambing, jemaah. Itu kebiasaannya orang-orang Arab. Ya semampu antum lah, nggak harus kambing. Ya, sekali mungkin diajak ke sate kambing, ya, mungkin dia jarang makan sate kambing kan. Masya Allah, ajak ke situ. Iya. Ini Nabi seperti itu. Dan ajibnya, ketika makanan sudah dimakan, mereka sudah kenyang, minuman sudah mereka minum, ternyata tidak berkurang makanan dan minumannya. Cuman ketika itu sayangnya ada Abu Lahab, provokator. Dia yang bikin rusak semua suasana. Lagi Nabi berdakwah bagus, gara-gara Abu Lahab ini yang rusak dakwah. Itu ya. Nah, ini contoh Nabi itu memberi ketika dakwah. Jadi dakwah itu tak mesti kita harus ngasih buku. Lihat kecenderungan manusia kemana. Kan kalau sering kita berikan dia nggak enak. Nabi SAW pernah mengasih siapa? Pernah memberi seorang yang bernama Sofwan bin Umayyah. Berapa Nabi kasih? 100 ekor onta. Belum mau masuk Islam, kasih 100 lagi. Belum mau, kasih 100 lagi. Berapa? 300 ekor onta. Berapa miliar? Kalau 1 ekor onta 20 juta, berapa miliar? Kalikan 300, berapa? 6 miliar baru mau masuk Islam. Ya. Jadi Nabi itu tidak cuma dakwahnya pakai omongan saja, tidak. Ya. Tapi Nabi pakai apa? Pakai harta. Makanya sampai-sampai orang Badui mengatakan apa? Ya kaum aslimu, wahai manusia sekalian, masuk Islam kalian. Fa inna Muhammadan qad a'ta'an man la yakhshal faqr. Karena Muhammad itu adalah orang yang senang ngasih dan gak pernah takut miskin. Bayangkan. Tapi kalau Nabi berdakwah kepada para raja, orang-orang intelek, orang-orang yang terpelajar, baru Nabi kasih dakwah dengan tulisan. Karena Nabi nggak bisa menulis, maka beliau mengutus orang lain untuk menulis. Contoh siapa? Raja Heraklius. Lah raja masa mau dikasih onta yang nggak mau? Apain, dia juga udah kaya, jauh lebih kaya ya daripada umat Islam. Maka dakwah dengan harta nggak bermanfaat. Mau dakwah pakai apa lagi? Ya tentu pakai tulisan biar baca. Karena Heraklius itu terpelajar, orang yang cerdas, kaya, raja. Ya dengan apa? Baru pakai tulisan. Min Muhammad Rasulillah ila Herakla azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain, fa in tawallait fa inna ma'alika ismul yarisiyin. Nah begitu ya. Kau masuk Islam kamu selamat. Masuk Islam kau dapat pahala 2 kali. Kalau tidak kau akan menanggung dosa para petani di negaramu. Nah karena mayoritas penduduk Romawi itu petani. Nah baru dibawakan ayat Al-Quran, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Nah itu dakwah jamaah. Makanya kalau kita ngasih buku sama orang yang kurang terpelajar, baca gregetnya juga nggak ada, antum kasih buku, nggak hikmah itu dalam berdakwah. Lihat, oh ekonominya lemah, dakwah pakai harta, ditraktir. Kemudian besok kamu punya hutang, saya lunasi. Tapi besok temennya aku kajian ya, oke, siap dan. Kan gitu akhirnya. Antum harus hikmah, tahu mengetahui kondisi mad'u yang antum dakwai. Tidak semua orang didakwai mesti antum kasih buku, tidak. Jelas jemaah. Kecuali kalau orangnya memang sudah berkecukupan, sudah kaya, ya, kemudian intelek, kemudian kritis, suka baca. Nah, pas antum kasih buku itu. Bawain buku nih Pak.
hadiah Pak. Nah itu hikmah dalam berdakwah. Dia senang, oh makasih ya saya dikasih buku, dibaca lagi sama dia, oh masya Allah ini bagus nih. Nah, itu namanya hikmah dalam berdakwah jamaah sekalian. Kita cukup sampai di sini, kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.